Kita kasih lanjut lagi, ada Ridan. Oke, Ridan. Ya, selamat malam Ridan. Halo Ridan. Halo. Ya, silakan Ridan, nyalakan kameramu. Oke. Ridan, sebelum kita mulai acara kita, saya tanya dulu nih Ridan. Anda ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan Ridan. Apa gerangan kamu naik ke sini, ingin menyampaikan apa? Silakan. Saya akan menyadarkan Edis sebelum menyesal nanti di akhirat. Edis harus beriman kepada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan harus iman pada 25 nabi terakhirnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan menjadi kafir, karena kafir itu akan kekal di neraka, sebagai mana surah Al-Baqarah ayat 24. Neraka itu disediakan buat orang kafir gitu. Oke, boleh saya tanggapi? Ya boleh. Oke, tapi kok lampunya tiba-tiba jadi gelap? Senang yang gelap-gelapan. Ya Kak, ini mungkin itu kamera depan dan kamera belakangnya beda gitu. Nah kalau di sini cobalah. Nah, itu jadi terang lagi gitu. Entah bagaimana ini HP-nya mungkin. Oke, baiklah. Begini ya, Ridan. Kamu menyuruh saya beriman kepada Muhammad. Bagaimana mungkin saya beriman kepada Muhammad sementara Muhammad mengajarkan atau menyuruh istri orang menyusui pria lain? Bagaimana kamu suruh saya beriman kepada Nabi yang kayak begitu? Silakan. Ya beriman sebagai utusan gitu aja, kan Nabi Muhammad juga kan manusia gitu seperti. Iya, bagaimana mungkin saya percaya itu utusan Tuhan sementara utusan Tuhan ajarannya aneh. Anehnya bagaimana? Masa Muhammad nyuruh perempuan, istri orang, namanya adalah Sahlah binti Suhail, disuruh menyusui pria lain yang bukan suaminya. Apakah itu tidak perbuatan cabul? Coba tanya kamu. Macet. Ridan. Nah, lihat teman-teman nih. Lihat tuh, tangan saya di sini ya. Kabur. Begini loh, kita ini kan diajarkan ujilah setiap roh.
kita harus menguji apakah Muhammad ini dikuasai oleh roh yang daripada Tuhan ataukah dikuasai oleh roh jahat. Oh. Jadi kalau misalnya ada orang tidak mau percaya kepada Muhammad, itu pasti ada alasannya. Kalau ada orang tidak mau percaya kepada Yesus, alasannya apa? Biasanya Muslim tidak punya alasan. Tapi kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen tidak beriman kepada Muhammad, ada alasannya. Coba tanya dulu gitu. Ya, oke, kita kasih naik ada Bang. Sebentar ya, Bang Sam. Oke, Halo. Bang Sam. Selamat malam, Bang Sam. Apakah Anda seorang Malam. Muslim? Saya seorang Kristen. Bang, ini forum diskusi antara Islam dan... Ya ini masalahnya Bang, forum diskusi, makanya aku naik. Bang, ini forum diskusi Islam dan Kristen. Iya, ini makanya aku mau diskusi. Bukan masalah aku Kristen atau Muslim. Ini mau aku mau diskusi sama kau, Edis TV. Ini orang conge atau bagaimana sih orang? Aduh, dia dibilang diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Islam Kristen. Lu ditanya Kristen atau Islam? Kristen. Teman-teman, kalau kalian masih kecanduan narkoboy, kecanduan minuman keras, kecanduan nikotin, bertobat dulu, bertobat. Herman, ayo silakan. Kita kasih naik ada Henry Rabbani. Oke, Henry Rabbani. Silakan Henry, nyalakan kamera Anda. Oke. Halo, Bis. Selamat malam Bang Henry. Saya tanya dulu Bang Henry, abang ini Islam atau Kristen? Islam, Bang. Islam. Silakan Bang, apa yang mana sampaikan Bang? Ya, aku pengen nanya aja sama Abang. Apa itu? Abang ini kan baca Al-Quran ya? Mempelajari Al-Quran. Kalau umat Muslim itu baca Al-Quran tapi nggak belajar, makanya Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Apa artinya? Amin. Karena begini, umat Muslim mereka tidak pernah belajar Al-Quran. Mereka belajar baca huruf hijaiyah, dapat pahala masuk surga. Silakan. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu, Bang. Bang, saya belum pernah ketemu ada Muslim yang belajar Al-Quran. Jadi jangan paksa saya untuk mengatakan nggak semua begitu. Masalahnya setiap yang saya temuin begitu. Coba kasih tahu ayat Al-Quran ke aku. Oke, coba. Coba. Ya. Coba bacakan kepada saya surat Enggak. Bang Edis sih yang bacakan. Oke, saya bacakan. Saya bacakan ya. Saya tutup mata dulu. Tutup matanya pakai apa? Oh, pakai ini, tisu. Begini ya.
Begini, biar sah pembacaannya, oke? Nanti dibilang, lihat. Saya tutup ya. Saya tutup. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Hah? Betul. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Ya. Di situ ada kata-kata waladdallin. Betul? Nah, betul. Apa arti waladdallin? Ya, berikanlah aku jalan yang lurus. Berikan Ini aja, Pak. waladdallin bukan jalan yang lurus. Waladdallin itu artinya jalan yang sesat. Kan versi Bang Edi. Kan versi banyak di situ. Apa arti dolin? Dolin itu Yang apa? Gini aja. Gini Bang, abang gak usah pakai bahasa-bahasa Arab. Ya kan? Abang kan mempelajari itu. Sering aku perhatikan abang itu kan kalau ngomong istilahnya dengan bahasa-bahasa yang mungkin abang itu mungkin belum paham. Misalnya kayak contoh, kayak mengatakan, kemarin aku pernah dengar apa, wanita yang surga buah anggur. Nah, itu gimana itu menurut abang? Oke. Di dalam Quran surat An-Naba dimulai dari ayat yang ke-31 sampai 33 itu berbicara tentang hadiah atau upah bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Ya, mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan juga gadis-gadis dengan payudara yang besar. Nah, kan kita mereka baik. Abang itu nggak usah gitu. Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Tidak, aku percuma Bang, aku tunjukin pun Al-Quran ke abang. Abang itu juga tetap aja nggak. Bang, masalahnya begini Bang, aku ini nggak ngado-ngado Bang. Masalahnya di dalam Quran surat An-Naba ayat 33 memang itulah bunyinya. Dia bilang kita ini katanya memfitnah. Coba yang benar ayatnya. Aku pernah tahu juga itu. Bang, di dalam surat An-Naba ayat 33 silakan dicek, Bang. Dicek aja. Sekarang gini aja Bang ya. Aku salut sama Bang Edis, ya kan? Salutnya di mana gitu? Yang pertama Bang Edis mau baca kitab Al-Quran. Walaupun nyasar-nyasar itu ya aku bangga lah karena sudah mau masuk gitu kan. Sekarang pertanyaan aku Bang Edis. Bang Edis pernah gak bertanya sama diri abang sendiri, kenapa Bang Edis bisa sesama Kristen itu bisa selisih? Bang, jangankan sesama Kristen Bang, sesama Muslim saja berselisih. Ya. Kita berselisih itu biasa Bang, namanya lain rambut, lain isi kepala, betul? Betul. Lain pemikiran, begitu loh. Artinya kita beda penafsiran. Berselisih itu boleh, yang nggak boleh itu saling baku hantam, baku pukul.
saling menghalalkan darah, nggak apa-apa bang, namanya beda pikir. Kemarin saya diskusi dengan Elia Miron masalah Tritunggal. Saya bilang begini, di dalam Bible kita itu harus percaya kepada Bapa di sorga, kepada Putra, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Lalu Elia Miron menggantinya dengan istilah Tritunggal. Kalau sudah diganti dengan istilah Tritunggal, nanti itu beda versi lagi. Karena Tritunggalnya versi NYM nggak sama dengan Tritunggalnya Deking Gadas, nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru, nggak sama dengan Tritunggalnya Budi Asali, beda-beda Tritunggal mereka beda-beda. Jadi makanya saya bilang saya tidak mau menggunakan istilah itu. Bapak Putra Roh Kudus itu aja udah. Itu. Ya betul kan gini. Abang kira-kira tahu dak kenapa bisa berbeda? Ya karena isi kepala, tingkat pemahaman, intelijensitasnya beda-beda juga, makanya berbeda. Ini bang, ini aku kasih tahu sama Bang Edis ya. Bang Edis, kenapa bisa berbeda dengan teman-teman yang lain? Itu karena Bang Edis yang pertama, Bang Edis mempelajari Al-Quran, sementara ya mereka tidak. Jadi bagaimana bisa ketemu gitu? Bisa juga itu gini, karena saya ini kan sering berhadapan dengan Muslim. Ketika saya berhadapan dengan Muslim, mendengar istilah Tritunggal itu mereka lari tunggang langgang, kabur, ada Tritunggal lari. Karena apa? Di dalam agama Islam ada satu ayat yang berkata Salisun salasa, janganlah kamu mengatakan yang 1, 3. Nah, karena ada istilah seperti itu di dalam Islam, Islam udah alergi duluan dengan istilah Tritunggal. Makanya saya tidak pakai itu kepada orang-orang Islam. Karena nanti kalau saya bilang Tritunggal, dibilang Nescafe bang, katanya gitu. Makanya saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan kebenaran itu kepada orang-orang Islam. Gitu. Bukankah di dalam Alkitab tertulis, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu saja saya pakai. Pasti umat Muslim terima tentang Tuhan itu Esa. Jadi gini bang. Gimana? Jadi perbedaannya, abang percaya tak orang yang baca kitab dengan orang yang tidak membaca kitab itu pasti tidak nyambung. Iya, seperti abang yang nggak nyambung. Sekarang gini, bang ya. Sebenarnya kayak Bang Edis ini ya, derajat Bang Edis itu bisa terangkat dengan ayat-ayat yang Bang Edis pelajari. Cuman satu, kalau menurut aku Bang Edis ini menggunakan ayat-ayat itu malah ke duniawi gitu, artinya keturut, sedangkan ayat itu ke langit bang, ke atas, bukan untuk ke duniawi. Baik, gitu. Baik, gini bang, kita ini kan hidup di bumi manusia, kita menggunakan akal pikiran kita, betul? Betul. Nah, tadi aja bang saya tanya, apa arti walad dolin? Artinya jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu ihdinas siratal mustaqim.
Tapi gini Bang, aku yakin lah Bang Edis ini pastilah dia meyakini Al-Quran juga. Cuman karena Bang Edis ini setengah-setengah, jadi ataupun Bang Edis itu menggunakan ayat itu demi kepentingan. Asumsi liar. Asumsi liar. Sekarang gini Bang ya. Ya. Kasih pandangan ya. Coba Abang buka Al-Quran. Kalau Abang baca. Oke. Di ayat Al-Araf 176. Surat Al-Araf ayat 176. Bunyinya Ya. laqad kafara lazina qalu, itu bukan? Ya. Telah kafir. Biasanya aja. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih ialah Allah, begitu. Al-Araf bukan. Al-Araf 176. Al-Araf 176. Al-Araf 176 itu bunyinya apa? Ya bacalah, cari Abang sendiri. Kasih tahu pun Abang nggak tahu nanti. Al-Araf 176 itu kalau tidak salah itu bunyinya tentang penyembahan kepada Nabi Isa. Oke lah, intinya beginilah Bang ya, Bang Hendri. Saya mau bilang begini Bang Hendri. Intinya saya ini telah mempelajari Al-Quran. Saya itu sudah khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah 100 kali lebih. Dari Al-Fatihah ke Anas, dari Anas ke Al-Fatihah, itu sudah saya baca semua. Dan yang saya baca, itu adalah artinya. Makanya saya lebih ngerti Al-Quran daripada Islam. Nah, orang Islam baca Al-Quran yang dibaca Arabnya. Akhirnya tidak mengerti artinya. Sekarang permasalahannya Bang Edis. Bang Edis mempelajari Al-Quran dari 13 tahun yang Bang Edis katakan itu. Permasalahannya kira-kira Bang Edis dapat petunjuk atau enggak gitu. Petunjuk yang saya dapatkan di dalam Al-Quran adalah bahwasanya wahai umat manusia, kalian disuruh untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Nah, sekarang begini Bang Hendri. Yang jadi masalah, umat muslim, apakah umat muslim beriman kepada Taurat dan Injil? Ketika disodorin Taurat dan Injil, Kristen. Memang itu faktanya. Justru umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Apa itu? Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Contoh, setan tidur di lubang hidung. Kemudian salahnya Bang Edis. Bang Edis, gimana? kesalahan Bang Edis itu satu. Karena apa gitu? Bang Edis terlalu ngikuti kebanyakan orang. Lu justru saya ini tidak mengikuti kebanyakan orang, Bang Hendri. Bang Hendri, coba sekarang saya tanya, di rumah umat muslim ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Nggak ada. Yang ada kitab-kitab yang kitab-kitab yang sebelum Al-Quran nggak ada. Berapa kali saya main ke rumah teman-teman saya yang muslim, teman-teman kecil saya itu muslim semua. Ketika saya main ke rumahnya, saya lihat tidak ada kitab yang sebelum Al-Quran. Yang ada kitab-kitab sesudah Al-Quran.
Aduh, baterai mau habis pula nih bang. Alasan saja dia. Jadi aku juga berkejap ya kalau masa belajar Al-Quran sampai benar-benar abang itu mantap. Aku nganjurkan itu aja terus. Bang, saya sudah membaca Percaya Al-Quran. sama Injil. Gini, umat muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi umat muslim di rumah umat muslim tidak ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Oke lah bang, kalau abang lagi kerja, hati-hati di jalan ya bang ya. Nampaknya dia lagi ini nih. Oke lah. Selamat malam, Bang Henry Rabani. Dia lagi sibuk. Oke, teman-teman sekalian ya. Teman-teman, saya ini sudah mempelajari Al-Quran itu kurang lebih 13 tahun. Saya sudah membaca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Tidak ada satu titik, satu koma yang luput dari penelitian saya. Semua sudah saya kaji. Bahkan saya berani mengatakan mustahil ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Nggak ada. Setiap saya ketemu sama muslim pasti tidak pernah ngerti Quran. Ya silakan yuk. Silakan naik kemari. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Dian Sahril. Waduh, siapa ini? Truk driving siapa ini teman-teman? Bentar, halo bro. Salah. Ya, silakan ya. Yang muslim, ingat ya teman-teman, sekali lagi saya informasikan, channel ini itu adalah channel diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi kalau Anda seorang Islam, silakan Anda naik, kita diskusi. Ingat ya teman-teman ya, diskusi bukan ajang caci maki. Berdebat bukan ajang saling hujat. Debat, diskusi boleh. Yang nggak boleh saling maki, saling hujat ya. Kita kasih naik ada Muhammad Iqbal. Setiap saya ngelihat orang yang bernama Muhammad, saya selalu ingat dengan orang yang bernama Muhammad yang transfer rumah apologet. Itu selalu terniang-niang itu di kepala saya itu. Lagi di kamar mandi begitu ya, saya pagi-pagi begitu bunyi HP saya, bunyi kan, twing begitu kan. Wah, ada transferan ini. Saya lihat namanya Muhammad. Beneran serius. Namanya Muhammad pakai C lagi. MOCH, Muhammad. Waduh, transfernya besar lagi. Jangan-jangan. Itu yang paling berkesan begitu. Namanya Muhammad, tetapi membantu pendirian rumah Apollo itu.
Sementara yang namanya Rudi Yohanes tiada pernah. Iya kan? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Dian Syahril Hartanto. Dian Syahril Hartanto. Ya, selamat malam Dian Syahril. Selamat malam Bang. Ya, silakan Dian Syahril, nyalakan kamera dulu. Sebentar, saya nyalakan dulu. Oke, udah nyala kah? Belum sih. Saya bantu dari sini. Nah itu, saya bantu. Udah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Oke. Dian Syahril Hartanto. Saya tanya dulu nih. Muslim ya Bang ya? Dari Muslim Bang. Dari Muslim. Maksudnya gimana nih? Iya, saya Muslim. Dari Muslim. Sampai sekarang masih Islam. Jadinya enggak. Wah. Sebentar, saya tanya dulu. Berarti sekarang tidak menjadi orang Islam lagi? Enggak. Sejak kapan Bang berhenti jadi orang Islam Bang? Sejak saya buka Maryam ayat 33 dan 34. Berapa tahun yang lalu itu tepatnya? Aduh, baru-baru ini sih, Bang. Oh, baru-baru ini. Oke. Tapi begini Bang, kita harus Bang. Kita itu harus ada tes atau ujian membuktikan seorang itu Muslim atau tidak tadinya, begitu. Karena begini, waktu saya membaca Al-Quran, saya tidak menemukan bahwa tanda-tanda seorang Muslim itu adalah lancar baca Al-Quran. Tetapi pada prakteknya di lapangan, Iya, benar. Iya, praktek di lapangan, ciri-ciri tes keislaman seseorang adalah lancar membaca Al-Quran. Oke. Baik Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Berarti waktu Muslim, sholat, membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran ya? Ya. Boleh Bang, coba kami pengen dengar. Karena baru-baru saja kan keluar dari Islam, pasti masih ingat. Silakan Bang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sah. Sudah cukup sah Muslim. Artinya Anda tadinya betul-betul seorang Muslim dan sudah meninggalkan agama Islam. Sekarang ini posisinya tidak beragama atau gimana? Saya nyebrang ke Kristen Bang. Boleh saya ini ya, jadinya saya jadi Kristianos sih sebenarnya. Oke, cerita dulu Bang, kesaksian Bang, silakan Bang. Silakan cerita. Kalau misalnya kesaksian sih, kalau kesaksian ya Bang ya, ini aku juga bukannya mau ini, bukan mau mengajak dan lain bla enggak. Ini pribadi saya sendiri aja. Itu pribadi saya sendiri. Satu itu karena dulu saya pernah ngalamin satu masalah kesehatan lah ya. Masalah kesehatan, saya 2 bulan itu nggak bisa bangun 2 bulan itu. Nah itu bisa bangunnya itu gara-gara
saya ngerasa wah kayaknya saya udah di ujung tanduk nih. Saya udah di ujung tanduk. Napas saya udah tinggal di sini, Bang. Di saat itu saya tidak pernah yang namanya buka Alkitab itu, tapi bahasa saya di saat itu adalah ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku ya Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saat itu di sebelah kiri saya tiba-tiba ada sinar cahaya, terus udah gitu ini, terus saya dipegang ini, saya bahasanya adalah belum waktumu anakku, begitu. Dan yang saya ingat itu adalah tangannya bolong. Oh begitu. Itu belum muslim apa belum pindah tuh Bang. Itu Masih Islam ya? masih. Oke, terus? Masih. Nah, di saat setelah saya dipegang begini, siang selama ini saya tuh cuman bisa duduk terus udah gitu langsung rebah, duduk rebah. Hari itu saya bisa nyetir motor. Artinya Anda mengalami satu peristiwa kesembuhan begitu ya, kesembuhan ilahi gitu ya. Itu langsung, itu yang saya rasain selama 2 bulan itu udah nggak ada. Lalu? Nah dari situ udah beberapa peristiwa akhirnya saya buka. Kan selama ini kan yang dibahasakan sama kawan-kawan kita umat muslim itu kan adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib. Begitu kan? Kan diserupakan, betul tidak? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum, itu katanya Al-Qur'an. Yes, betul. Tapi ketika kita buka itu Maryam ayat 3334, saya keselamatan saya selalu buka gitu ya. Ya, bunyinya keselamatan pada waktu, salam sejahtera ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kan di situ, berarti beliau wafat dan dibangkitkan kembali, mati di kayu salib dan dibangkitkan lagi di hari ketiga, betul? Iya. Sabda Allah itu pasti. Saya tidak akan berbicara sesuatu hal yang tidak pasti tentang sabda Allah. Di mana begini, kalau misalnya saya itu menemukan suatu ketidakpastian, ngapain saya itu harus dengerin sabda Allah? Mendingan saya dengerin orang-orang di pasar, boleh iya boleh tidak. Pinter ini. Karena begini teman-teman, janji Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Tetapi setelah taubat yang semurni-murninya, ternyata janji Allah adalah mudah-mudahan. Begitu. Itu. Nah, ngomong-ngomong kita tadi apa ini, Bang? Sorry, saya baru ini. Kita sih ngobrol-ngobrol saja sih antara Islam dan Kristen. Cuman Anda orang yang kesekian kalinya dari banyak orang-orang Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam, begitu. Cuma nanti kalau kita buka room kesaksian begini, nanti yang mantan Muslim keluar semua itu, pengen cerita juga. Pengalaman yang sudah begitu. Kayak gitu. Kalau satu naik, yang lain naik semua. Begitu.
ketika saya searching ternyata begitu banyak nama Islam Isa Putra Maryam itu malah di Al-Qur'an itu bahasanya tentang Isa Putra Maryam semua dan semua mengacu sama dia begitu. Iya. Muhammad itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali, Pak. Nggak banyak. Betul. Iya. Gitu. Justru Makanya saya malah bilang, Isa yang dikatakan sebagai sosok yang suci, begitu. Iya, betul. Di mana ada di dalam Al-Qur'an sendiri, boleh dibuka silakan. Di mana di dalam Al-Qur'an sendiri itu yang disebutkan dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Ya, betul sekali. Ali Imran. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada cerita siapa kakek moyang Muhammad dan siapa silsilahnya, nggak ada. Betul. Gitu. Toh juga namanya kan sebenarnya Ahmad toh. Ahmad bin Abdullah toh. Iya, karena di dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad dirubah saat jadi orang Islam, sama orang Islam jadi Muhammad. Makanya kalau ke kantor lurah, teman-teman, kalau misalnya kalian pergi ke kantor kelurahan, mau bikin KTP atau mau ganti KTP atau KTP hilang, nama Ahmad, terus dilihat Ahmad atau Muhammad, ya sama aja Pak, Ahmad ya Muhammad. Ahmad sama Muhammad beda loh. Baca surat As-Saff ayat ke-6. Setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Ayo, ini Ahmad apa Muhammad? Ahmad. Sama nggak dengan Nabi Muhammad? Oh sama. Oh iya sama. Ahmad sama Muhammad sama. Jadi begitu. Makanya saya pas ini ya sudahlah. Saya pas bahkan saya juga masih Islam kok. Gitu. Karena ngurus ke kelurahan lagi ribet. Sebenarnya nggak apa-apa lah, KTP biarin aja Islam, orangnya jangan gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Dian, sering nonton debat-debat agama, lintas agama begini? Cuman Bang Edi saja sih, yang lainnya saya enggak. Emang sih saya suka ini emang ngeliat gitu kan sambil VT kok saya ngeliat dengan konsep Bang Edis yang begini. Mungkin itu adalah bukan konsep Bang Edis ya, itu konsep teologis mungkin ya. Jadi begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib itu bukan berdasarkan atas kehendak Allah sendiri, melainkan apa? Itu adalah rancangan dari si jahat. Ketika rancangan dari si jahat itu mungkin seolah-olah itu terjadi sama Tuhan Yesus. Di lain pihak Allah itu menunggang balikkan rencana daripada si jahat dari kutuk menjadi berkat, seperti hanya Musa dikutuk sama niatnya dikutuk sama Bileam bin Beor, betul kan? Betul. Ternyata dia malah jadinya dapat berubah kutuk menjadi berkat. Iya. Cuman banyak orang-orang Kristen tidak paham seperti itu. Artinya begini, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan kehendak iblis itu selalu bertempur, begitu loh. Ya, betul. Makanya iblis melalui ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi dan melalui Yudas Iskariot itu ingin membinasakan Yesus supaya Yesus lenyap, supaya tidak ada pemberitaan Injil, supaya Yesus binasa. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati, seperti itu. Sehingga yang tadinya pemberitaan Injil ingin dibinasakan malah semakin meluas dan mendunia, seperti itu. Yesus yang hendak dibinasakan malah dibangkitkan, seperti itu. Betul. Nah, makanya saya sendiri juga pada saat itu kan saya buka, Bang, karena saya buka kitab saya sendiri pada saat itu. Saya buka, saya iniin lagi hadisnya dan lain sebagainya. Cuman kok bahasa saya malah begini. Semakin saya itu membuka Al-Quran dan Al-Hadis, akan semakin penasaran saya. Semakin saya penasaran, jadi banyak pertanyaan. Ketika banyak pertanyaan, makin banyak kita tahu jadinya. Dan ketika makin banyak tahu, jadinya makin banyak kecewa kita. Iya, betul. Makanya kan saya bilang, semakin sering baca hadis, semakin dekat waktunya ingin memanggil tukang loak. Gitu. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu, Bang, ya. Nanti kalau muslimnya nggak dikasih. Satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Silakan. Satu lagi boleh? Silakan. Gini, Bang. Ada dalam Alkitab itu kan gini ya, Bang, ya. Satu hal yang sangat sia-sia ketika kita itu mengarungi samudra, terus udah gitu kita itu mengarungi mau berjalan ribuan kilo untuk menyelamatkan satu jiwa, tapi ketika sudah diselamatkan satu jiwa itu malah kita menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Nah, gini, Bang. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini. Why? Kenapa harus banyak denom dalam agama kita sendiri? Itu aja sih sebenarnya. Why? Iya. Makanya kemarin kan saya bilang, kita itu sudah waktunya berhenti debat-debat dogma. Kita lebih bagus fokus supaya kita berbuah, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu kepada yang lain, Bang, ya. Salam kenal ya. Buat teman-teman yang lain juga salam kenal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Itu ya teman-teman ya, yang saya bilang kepada teman-teman sekalian ya, daripada kita mendebat hal-hal yang sifatnya itu teologis, dogmatis, hal-hal yang metafisika dan lain sebagainya, lebih baiklah kita fokus supaya kita itu semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ini dakwah Islam yang kemarin ini, dakwah Islam. Ya, selamat malam Bang. Gimana kabarnya Bang?
Iya, alhamdulillah baik Bang Edis. Bang Oke, Edis sendiri silakan. gimana? Dakwah Islam, nyalakan kamera dulu, silakan. Gimana Bang? Belum bertobat juga, masih saja ngikutin Muhammad. Gimana? Alhamdulillah. Selama jasad masih ayat itu tetap saya akan beriman kepada Nabi Muhammad, Bang Edis. Ya. Ini Bagaimana mungkin Anda? Oke, silakan. Silakan. Saya heran bagaimana mungkin Anda beriman kepada Muhammad sedangkan Muhammad nyuruh hal-hal yang mesum, yang cabul. nanti kita jawab itu ya. Jangan. Nah, sekarang oke. Hmm. Di dalam 2 Petrus ya, ini di dalam 2 Petrus Bang ayat 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 20 di sana mengatakan bahwa tidak boleh kita menafsirkan nubuatan itu atas kehendak diri kita sendiri, Bang Edis. Ya. Nah, sekarang yang saya tanya Bang Edis, ya, ada nggak nubuatan tentang ketuhanan Yesus di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama? Ada nggak? Tentang ketuhanan. Memang ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu apa? Ketuhanan Tuhan itu adalah sesuatu sembahan yang maha perkasa, yang hanya kepadanya kita tunduk dan patuh. Itu definisimu sendiri tuh, definisimu sendiri. Coba Bang Edis buka KBBI coba. Masalahnya waktu Bible dibikin KBBI belum ada, itu masalahnya. Oh. Bang Edis. Nah, Bang Edis saja begini dakwah Islam. Dakwah gini loh. Kalau namamu kan dakwah Islam. Jadi seharusnya kamu ini memiliki basic atau dasar-dasar pengetahuan tentang agama Islam. Iya, makanya saya itu sudah belajar 10 tahun itu tentang Islam. Oke, sekarang begini. Al-Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Begitu juga Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Ya, setuju. Jadi kalau kita mau mengartikan sebuah kata di dalamnya, maka kita harus merujuk kepada bahasa atau pengertian di dalam bahasa kitab itu ditulis, bukan pengertian dalam bahasa Indonesia. Kalau begitu Bang Edis, ada nggak penubuatan tentang apa di dalam Perjanjian Lama bahwa Yesus itu Theos atau Eloah gitu? Itu. Itu baru mantap. Kalau itu baru mantap. Oke. Coba buka Yesaya pasal yang ke teman-teman bantu saya ya, karena saya tidak megang HP satu lagi. Oke. Coba sekarang kita bikin penontonnya juga sibuk bekerja. Coba teman-teman Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, silakan.
Yesaya 9 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5, 6. Silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Elohim situ. Adakah di situ Elohim? Raja damai. Enggak tahu, ini kan bahasa Indonesianya ini. Iya, kata Allah itu kan bahasa Ibrani-nya itu kan Elohim. Tadi kamu tanya di mana dalilnya bahwasanya Yesus itu Elohim. Itu dalilnya. Oke ya. Oke. Sekarang begini saja dakwah Islam. Gini loh. Jangan gini. Gini. Intinya itu sekarang begini. Apakah kamu mau menerima Yesus sebagai pemimpin hidupmu? Kamu jangan pikirkan dulu Yesus itu apakah Allah, apakah begini. Gini dulu, apakah kamu mau menerima dia sebagai pemimpin hidupmu? Terlepas dulu masalah dia, apakah dia Allah, apakah dia Tuhan, apakah dia manusia. Nanti dulu itu, nanti dulu. Kira-kira waktu kamu baca biografi Yesus di dalam Injil, adakah sesuatu yang buruk yang kamu tolak dia? Coba sebutkan dulu satu. Nah, memang tidak ada, tidak pernah saya dapat yang benar, tidak ada yang saya dapatkan. Bahwa apakah kamu menerima pengajarannya? Ya, ada yang saya terima, ada. Di dalam Efesus 4 ketika kamu menerima pengajarannya, gini. Ketika kamu menerima pengajaran daripada Yesus, lantas bagaimana mungkin kamu menerima pengajaran dari Muhammad? Karena keduanya itu saling bertolak belakang. Ini ya, tidak ada, sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang antara ajarannya. Oke, saya kasih contoh. Muhammad mengajarkan bahwasanya di kehidupan yang akan datang nanti akan dikasih gadis-gadis dengan payudara yang besar. Betul atau enggak? Itu bukan Muhammad yang mengajarkan, tetapi Tuhan sendiri yang berfirman itu di dalam Al-Quran. Iya, tapi kan dengan perantaraan Muhammad kan? Ah, benar. Oke. Sementara apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil, bahwa di kehidupan yang akan datang itu tidak ada lagi kawin-mawin. Coba bagaimana kamu bisa menerima keduanya? Bisa, Bang, bisa. Ya. Gimana? Contoh seperti ya, kita kalau di dalam Alkitab, di dalam Korintus, di sana mengajarkan bahwa kasih itu adalah sabar. Jadi itu sebabnya saya tidak pernah marah, walaupun Bang Edis itu mengatakan apapun sama saya tidak pernah marah. Yang kedua, bahwa kasih itu adalah rendah hati, tidak cemburu. Kok nggak nyambung sih? Begini loh, dakwah Islam. Tadi kan kamu bilang kamu sudah menerima Yesus. Pengajaran Yesus di dalam Injil kamu terima, betul? Itu satu langkah yang baik. Itu satu langkah yang baik, karena banyak umat Muslim itu membenci Yesus, membenci ajaran Yesus. Banyak umat Muslim seperti itu. Nah, kamu mengatakan bahwa kamu menerima. Cuman
Saya belum melihat bahwasanya statementmu itu jujur dari hati yang paling dalam. Kenapa? Karena satu sisi kamu menerima, satu sisi kamu menolak ajarannya, karena di ajaran Tuhan Yesus tidak ada kawin mawin, sementara menurut ajaran Muhammad ada kawin mawin. Nah, kamu terima ajaran Muhammad. Gimana? Ya begini masalahnya kan. Karena ada juga di dalam ayat Alkitab mengatakan ya, di situ perumpamaan penghuni surga itu adalah bagaikan seorang raja. Itu mesti apa kalau kita baca, kita korelasi dengan ajaran Nabi Muhammad itu ada ya sedikit persamaan bahwa apa kehidupan di surga nanti itu bagaikan seperti seorang raja gitu, dilayani oleh seorang di-mute itu Bang, di-mute. Iya, itu kan sesuatu yang jelas-jelas kontradiksi. Satu bilang tidak ada kawin mawin, sementara satu bilang kawin terus sampai 70 tahun kawinnya nggak berhenti-berhenti. Gimana? Loh, ini gimana sih? Kita nih nggak usah yang tinggi-tinggi lah, nggak usah ngomong bahas tinggi ilahi 100% manusia, ngomong mumet, nggak usah yang tinggi-tinggi. Bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu yang jelas bertolak belakang itu loh? Iya. Jadi gini Bang Edis, kita di surga itu nanti kan kita membutuhkan yang namanya kenikmatan. Jadi kenikmatan itu bukan saja masalah wanita, tetapi banyak kenikmatan yang kita dapatkan nanti di surga. Contoh seperti buah-buahan, seperti air minum kan. Jadi yang nama surga itu penuh dengan kenikmatan. Oke. Sekarang, apakah kata Tuhan Yesus ada kawin mawin di dalam surga? Ada. Oke. Nih kan. Ini bukan kawin mawin, tapi di sana dijelaskan bahwa kehidupan surga itu, perumpamaan kehidupan di surga itu bagaikan raja. Kalau seorang raja kan tentu dilayani oleh para dayang-dayang. Iya, makanya saya bilang begini loh, dakwah Islam. Sebenarnya ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Jadi tidak mungkin kamu menerima keduanya. Kalau kita belajar ini, kita bikin bagan ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Yang jelek-jelek itu ajarannya Muhammad. Sekarang silahkan Injil saya sekarang. Bagaimana saya coba nih. Oke, sekarang begini. Sekarang pernah tidak kamu mendengar siaran saya ini? Pernah suatu ketika ada seorang wanita, namanya itu Sahlah binti Suhail. Ya, benar. Dia punya suami, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Iya, tahu saya. Nah, kemudian Abu Huzaifah ini memerah wajahnya, cemburu wajahnya karena ada pria lain di rumah itu, namanya Salim. Ya. Nah, karena Salim ini sering keluar masuk rumah, wajah Abu Huzaifah ini cemburu, mengadulah Sahlah kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ada apa Sahlah?
Aku lihat di wajah suamiku ada sesuatu. Kenapa itu? Perihal Salim di rumah kami. Padahal Salim itu adalah budaknya sendiri, pembantunya sendiri. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Dia mencari solusi, betul? Ya, benar. Nah, tahukah kamu apa jawaban Muhammad? Tahu saya. Apa? Susuilah. Susuilah sebentar. Susuilah si Salim itu. Terkejutlah Sahlah binti Suhail. Yos, astagfirullahaladzim ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu sudah janggutan, dia sudah dewasa. Lalu Muhammad berkata, dia tertawa, Muhammad itu tertawa. Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Singkat cerita, disusuilah Salim ini. Lalu besok Sahlah datang lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Coba kamu dengar cerita itu. Itu gimana kamu bisa percaya kayak begitu? Coba silakan. Ya, gini. Kan itu ada banyak pendapat ulama tentang bagaimana cara untuk menyusui kan. Ada katanya diperas. Ya, itu ada. Terus juga ayat itu khusus untuk Salim, bukan diajarkan untuk semua orang. Ayat itu khusus untuk Salim saja. Oke, berarti Muhammad menyuruh istri orang menyusui pria lain yang sudah dewasa, betul? Ya, maksudnya untuk apa? Untuk supaya dia jadi muhrim gitu. Tetapi kan iya, berarti benar tidak Muhammad nyuruh istri orang nyusuin pria lain yang bukan suaminya? Iya, tapi bukan dalam artinya menyusui kayak tapi diperas. Tahu nah ini mulai jadi berat. Coba sekarang saya tanya gini, dakwah kita gini, yang utama dalam sebuah diskusi itu adalah kejujuran. Setuju? Iya, setuju. Oke. Setuju. Saya dan kamu harus sama-sama jujur mengakui apa yang ada di dalam agama kita. Oke? Benar. Tanpa dogma, tanpa harus membela-bela. Kalau salah bilang salah, oke? Baik. Iya, oke. Baik, dengarkan saya. Apakah seorang wanita yang tidak sedang mengandung atau tidak sedang menyusui anak, mohon maaf, apakah payudaranya keluar ASI? Saya rasa tidak kalau memang nggak punya anak kan. Oke, di mana dalam riwayat tersebut bahwa Sahlah binti Suhail itu sedang menyusui anak ataupun dia sedang mengandung? Oke. Memang kalau ini mungkin belum saya baca juga ya, belum saya temukan kalau dia itu. Coba cek, silakan cek. Saya sudah periksa, tidak ada keterangan bahwasanya Sahlah itu sedang menyusui atau Sahlah itu sedang mengandung, nggak ada. Jadi bagaimana apanya yang mau diperas? Yang mau diperas apanya? Ya itu benar-benar nyusu. Artinya begini. Oh, coba silakan. Coba cari di situ apakah Sahlah binti Suhail itu sedang menyusui. Coba silakan. HP saya nggak pegang HP, cuma ini saja sekarang lagi dipakai.
Sekarang begini, apakah kamu dapati di situ Sahlah binti Suhail itu sedang menyusui? Memang di dalam hadis itu tidak mengatakan itu, tidak. Oke. Ya. Bagaimana mungkin bisa asinya keluar? Sudahlah dakwah Islam ini loh. Sebenarnya begini, banyak ajaran-ajaran aneh yang diajarkan Muhammad itu. Sekarang ayolah jujur yuk. Kamu sampai kapan ini loh? Kalau kamu percaya dengan hidup yang akan datang, dengan hidup yang kekal, ini perkara yang sangat serius loh. Apakah kamu mau nanti tersesat mengikuti Muhammad? Ini kamu nanti akan menyesal selama-lamanya di dalam neraka. Karena apa? Karena kamu mengikuti orang yang salah. Silakan. Ya, Nabi Muhammad itu bukan apa? Karena Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri teladan yang baik. Dia adalah orang yang mulia disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah mengajari perempuan menyusui orang lain itu ajaran yang baik? Yaitu dalam artiannya kan dia itu untuk supaya menjadi muhrim kan. Oke. Baik. Misal nih, mohon maaf nih, kamu punya istri, oke? Kemudian saya tinggal di rumahmu. Nah, supaya saya menjadi haram bagi istrimu, supaya kamu tidak cemburu, maka istrimu harus menyusui saya. Betul. Menurut ajaran Muhammad, betul. Itu bukan ajaran, itu terkhusus buat Salim aja. Karena ada di dalam hadis. Terkhusus buat Salim. Mana dalilnya bahwa itu terkhusus buat Salim? Mana dalilnya? Sekarang saya nggak pegang HP. Kalau saya pegang HP saya sudah tunjukkan. Karena bahwa dakwah Islam tidak ada. Saya sudah baca hadis itu ratusan kali, puluhan kali. Tidak ada di situ hadis itu khusus untuk Salim, nggak ada. Ada penjelasannya, Bang. Ada penjelasannya. Dan ada yang ngomong itu khusus Salim gini. Yang ngomong itu khusus Salim bukan Muhammad, tetapi para penafsir hadis. Mereka berpendapat seperti itu karena tidak ada di dalam hadis itu juga mengajarkan bahwa ajarkan ini tidak ada. Oke, berarti setiap Muhammad ngomong kepada seseorang, ya berarti khusus buat orang itu. Contoh. Ketika ada seseorang berjumpa dengan Muhammad, ya kan? Terus dia berkata begini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul nggak? Dia berbicara kepada orang itu. Berarti khusus buat orang itu. Itu berbeda konteks kalau itu. Karena itu kan perintah dari Tuhan sendiri kan mengatakan bahwa sholat. Intinya beginilah dakwah Islam. Intinya begini, kamu itu sekarang ini kamu itu menolak yang namanya kebenaran. Kamu membabi buta ingin membela Muhammad. Kamu ingin mencari segala daya upaya supaya Muhammad tidak terpojok dengan mengatakan, oh itu khusus Salim. Karena apa? Karena nanti kalau diterapkan, nanti ajaran Islam akan runyam.
Gimana? Ini gini Bang ya. Jadi kalau sholat seperti abang baca tadi kan memang sudah benar ada di dalam Al-Quran perintah Tuhan. Tetapi kalau menyusui ini tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu cuma di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Setiap perkataan Muhammad itu adalah setiap perkataan Muhammad itu berasal dari Allah kan? Iya memang dijelaskan seperti itu. Bukan berdasarkan hawa nafsunya kan? Wah benar, iya. Iya. Jadi saya mau sarankan begini dakwah Islam, begini, kurang baik, kurang apa lagi Tuhan Yesus pengajarannya. Kamu bahkan mengatakan saya menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Terus kamu di detik yang sama belum bisa meninggalin ajaran Muhammad, bertolak belakang. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, sementara Muhammad mengajarkan kasihilah yang muslim-muslim saja. Kalau abang buka di dalam surah Mumtahanah di sana menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada siapapun, baik orang muslim. Itu di dalam mana ayatnya, mana ayatnya? Buka ya. Nah, gitu. Nah. Dulu surah Al-Mumtahanah. Nah, 548. Oke. Ayat 9 ya. Balik kamera dulu, balik kamera. Silakan. Silakan baca. Ini ya. Baca. Di sini di dalam 8 ya. Nih. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Gak ada di situ. Iya, di situ tidak ada berbuat baik kepada non-muslim. Gak ada. Itu berbicara kepada sesama muslim. Baca dulu, baca yang benar ya, baca yang benar. Oke. Mana? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Terus? Dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Makanya kita harus berlaku adil kepada teman-teman kita Kristen. Karena salah, kamu nambah-nambahin ayat. Mereka ini suka merubah-rubah ayat. Allah tidak melarang kamu berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, betul? Ya. Artinya muslim itu hanya disuruh berbuat adil sama orang yang tidak memerangi. Tetapi kepada orang yang memerangi muslim tidak disuruh berbuat adil. Coba sekarang buka surat Al-Fatihah gini, biar saya tunjukkan ayat. Kamu kalau nunjukin ayat itu multi tafsir, harus kamu tafsir gini. Kalau nunjukin ayat, jangan lagi ditafsir-tafsir, langsung bunyinya begitu. Coba tunjukkan, bukakan kepada kami Quran surat
Al-Fat ayat 29. Al-Fat. Bentar dulu. Surah berapa Al-Fat ya? Al-Fat 29. Ayat 29. Al-Ankabut di sini. Al-Fat. Oh, Al-Ankabut. Ayat berapa? Oh iya ya, 5. Ayat 29. Coba bacakan. 511. Al-Fat ayat 29. Ya. Ya. Oke. Di sini mengatakan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keredoannya pada wajah dengar. Kalau baca itu pakai titik, pakai koma. Mau baca kamu nggak ada titik, nggak ada komanya. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Ya, kalau gitu ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Betul. Terus? Nah, ini. Muhammad itu adalah utusan Allah. Terus dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap bukan keras, bersikap. Iya, bersikap keras kepada orang-orang kafir, betul. Ya, jadi orang-orang yang bersama dengan Muhammad tuh bersikap keras sama orang kafir apa bersifat lembut sama orang kafir? Oke, artinya keras di situ, bukan artinya apa? Pelintir lagi. Pelintir. Di dalam surah At-Taubah mengatakan apabila jangan pindah dulu, jangan pindah dulu. Apa kamu tidak mengimani lagi ayat itu? Bukan mengimani, saya mengimani semua. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka bersikap lembut atau keras kepada orang kafir? Ya, kalau di sini bersikap keras. Oke, terus lembutnya kepada siapa? Berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayangnya kepada siapa tadi ini ya? Lupa, ntar dulu 511 ntar dulu. Keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi makanya Muhammad itu cuman berkasih sayang sama sesama muslim saja. Kalau sesama kepada non muslim keras. Sudah di dalam surah At-Taubah, tapi di dalam surah At-Taubah di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, apabila ada orang non muslim atau orang kafir meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah mereka. Itu ayatnya ada ya di dalam surah At-Taubah, kita buka ya. Bukan jadi mengajarkan yang tidak-tidak. Al-Baqarah. Anda ini tidak bisa membedakan bersikap keras dengan minta tolong.
bersikap keras di situ dikatakan, dan berkasih sayang kepada sesama muslim. Artinya orang Islam harus bersikap keras kepada orang non muslim. Perangilah mereka dan dia menghilangkan. Apakah kamu mengira bahwa sungguhnya yang iya, belajar dulu sana, belajarlah. Begini sajalah dakwah Islam. Gini, saya mengharapkan kamu supaya kamu jujur kepada dirimu sendiri. Ya, karena begini, ini masalah di kehidupan yang akan datang. Kalau kamu percaya tentang kebangkitan dan hidup yang kekal, jangan salah pilih. Jangan salah pilih pemimpin, jangan salah pilih penuntun. Tidak mungkin orang mati menuntun kamu kepada hidup yang kekal. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak masuk surga memimpin kamu ke surga. Muhammad itu jelas-jelas ada di kuburan. Jadi intinya begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak mungkin memimpin orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Sekarang begini, kita ini sama-sama orang buta yang kita tidak tahu cara menuju kepada hidup yang kekal. Maka kita harus perlu yang namanya pemimpin untuk ke surga, karena kita tidak tahu jalan ke surga. Nah, yang tahu jalan ke surga itu hanyalah Yesus. Muhammad tidak tahu jalan ke surga, buktinya dia masuknya ke kuburan. Sementara Yesus di dalam Bible, coba baca di dalam Bible, Yesus naik ke surga. Jadi saya apa? Ayat berapa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, coba buka. Kisah Para Rasul, oke. Ayat pasal yang pertama. Ya. Ini Roh Kudus dijanjikan perikopnya, kan? Ya, silakan. Hai Tipolius, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu. Iya. Terus? Jadi berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah peristiwa penderitaan penyaliban itu, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa ia hidup. Ada satu murid yang tidak percaya dan menganggap itu semua omong kosong katanya. Apa kata Thomas? Toma itu kalau dalam bahasa Ibrania. Katanya begini, sebelum aku menyucukkan jariku ini ke bekas tangannya ataupun lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya wajar-wajar saja. Masa mana ada orang mati hidup lagi? Ini kan
seperti cerita dongeng-dongeng. Ini seperti cerita apa namanya, anak nggak masuk akal ceritanya. Makanya Thomas itu dia bersikeras, apa-apaan ini cerita-cerita kalian ini, nggak masuk akal, kata dia. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Setelah menampakkan diri, Tuhan Yesus berkata, berikanlah jarimu, cucukkanlah jarimu ke bekas lambungku dan ke bekas tanganku. Aku sendirilah ini. Sebab setan, sebab hantu tidak memiliki daging dan tulang. Setelah melihat tersebut, tersungkurlah Thomas lalu berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu. Jadi begini, pesannya begini, biar kamu sudah kasih tahu dakwah Islam. Jantung daripada kekristenan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkitnya Yesus itu menunjukkan bahwa memang betul hidup yang akan datang itu ada. Bahwa memang betul kebangkitan itu ada. Bahwa memang betul surga itu ada. Sementara di dalam agama-agama Islam semuanya dobol. Tidak ada yang bisa dipercaya. Karena apa? Nggak ada verifikasinya, nggak ada. Semua omong kosong. Siksa kubur apa, omong kosong. Nggak bisa dipercaya. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, saya jadi ateis. Kalau Yesus tidak bangkit, cerita-cerita surga neraka itu semua omong kosong, gak ada itu, gak ada. Gitu. Makanya kekristenan itu bukan sembarangan dakwah Islam. Kekristenan itu bukan cerita bukan kita mempercayai hal-hal yang nggak jelas, tapi kebangkitan Yesus membuktikan itu semua, bahwasanya memang benar ada kebangkitan, memang benar ada hidup yang kekal. Itu makanya ayo ikut Tuhan Yesus. Jangan kau ikuti orang di kuburan. Ya, begitu ya dakwah Islam ya. Semoga mungkin hari ini kamu belum menerima, tapi nanti lambat laun semoga roh yang daripada Tuhan itu menyadarkan dan menginsafkan kamu sehingga membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai pemimpin hidupmu. Seperti itu ya. Oke? Yes, siap. Oke. Seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke. Terima kasih dakwah Islam. Terima kasih. Iya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang ini asal mengimani saja, nanti dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu, man robbuka, man nabiyuka. Ayo silakan ya, yang muslim ayo naik kemari, kita diskusi yo ya. Kita kasih naik ada Khalid bin Walid, ya kan? Khalid bin Walid, silakan nyalakan kamera Anda. Khalid bin Walid, ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim ya.
Bang, jangan ada musik-musik, Bang. Oke, baiklah. Nampaknya dia ini ada musik-musik, kita turunkan dulu saja ya. Ayo silakan yang muslim-muslim kalau mau naik, kita diskusi yang baik ya. Oh iya, teman-teman sekalian, saya mengumumkan ya teman-temannya, ini sudah tanggal 14, artinya hanya 2 minggu lagi teman-teman kita akan menutup pembangunan rumah apologet kita ini. Teman-teman sekalian, saya informasikan ya teman-teman ya, bahwa rumah apologet kita ini sudah kita beli. Nah, sudah balik nama, sudah selesai. Jadi teman-teman, yang kita perlukan ini adalah biaya-biaya lain-lain tambah-tambahan seperti renovasi dan tambahan-tambahan lainnya. Nah, jadi teman-teman, saya masih membuka juga teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi juga, ingin ikut ya untuk pembangunan rumah apologet, berpartisipasi di sini ya teman-teman ya. Karena kita masih ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan, dan ini teman-teman tinggal sedikit lagi saja sebenarnya, tinggal sedikit lagi teman-teman.